Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air yang mengalir dari mata air gunung, jernih dan tak pernah habis. Sampai hari itu tiba, ketika ayah membanting pintu kamar dan menyuruhku keluar dari rumah selamanya karena aku mencintai seorang lelaki. "Kau bukan anakku lagi," teriaknya, suaranya menggema di rumah kayu sederhana kami di pinggiran Semarang. "Namaku Ari, lahir dan besar di kota kecil dekat bendungan Kedung Ombo itu. Sejak kecil, aku sudah berbeda. Teman-teman bermain bola, aku lebih suka duduk di tepi sawah, mengamati aliran air irigasi yang dibuat kakekku puluhan tahun lalu. Kakek adalah insinyur air, dia yang merancang sistem katup rahasia untuk mengendalikan aliran air ke seluruh kota saat musim kemarau. Air adalah nyawa, Ari, katanya selalu, dan kuncinya ada pada yang mengerti hati bumi. Aku bertemu dia, Rea, saat kami sama-sama bekerja di proyek bendungan. Rea anak kota, datang dari Jakarta untuk magang teknik sipil. Matanya hitam pekat, senyumnya hangat seperti sinar matahari pagi. Kami sering bekerja malam, memperbaiki saluran air yang bocor. Di bawah lampu senter, tangan kami tak sengaja bersentuhan dan saat itu aku tahu ini bukan sekadar persahabatan. Cinta kami tumbuh diam-diam, seperti akar beringin yang merayap di tanah basah. Kami bertemu di gudang tua dekat bendungan, berbicara tentang mimpi, tentang masa depan. Rea bilang dia ingin membangun sistem air modern untuk desa-desa. Aku hanya ingin bersamanya, tanpa harus menyembunyikan. Tapi di masyarakat kami, cinta seperti ini adalah dosa besar, aib yang harus dikubur dalam-dalam. Malam itu aku pulang terlambat. Ayah sudah menunggu, wajahnya merah padam. Entah bagaimana, ada foto kami yang tersebar, mungkin dari ponsel teman kerja yang iri. "Kau gay. Kau malu-maluin keluarga." Ayah memukul meja, ibu menangis di sudut ruangan. Kakakku, Mas Budi, hanya diam, tapi matanya penuh kebencian. Mereka mengusirku malam itu juga, dengan hanya tas ransel berisi pakaian. Aku mengembara, tidur di masjid, di warung kopi. Rea mencariku, tapi aku takut membawa malapetaka baginya. Akhirnya, aku menetap di gubuk kecil di lereng gunung, dekat sumber mata air yang dulu kakek rawat. Di sana, aku belajar hidup sendiri, merawat tanaman, dan menyimpan rahasia terbesar, peta katup air rahasia yang kakek wariskan padaku. "Hanya kau yang paham ini, Ari," katanya sebelum meninggal. "Katup itu bisa membuka aliran cadangan saat bendungan utama kering." Beberapa bulan berlalu. Aku mendengar kabar dari radio butut, Semarang mulai kekurangan air. Musim kemarau panjang, bendungan menipis. Orang-orang mulai gelisah, antre air di sumur umum. Aku tersenyum pahit. Mereka mengusirku, tapi tanpa aku, kota itu akan mati kehausan. Suatu hari, Rea muncul di gubukku. Wajahnya kurus, matanya merah. "Ari, aku mencarimu kemana-mana," katanya, suaranya bergetar. Kami berpelukan erat, air mata bercampur. Dia cerita, keluarganya juga mengetahui, tapi dia memilihku. Aku tak peduli mereka bilang apa. Kau adalah rumahku. Malam itu, kami duduk di teras gubuk, memandang bintang. Rea pegang tanganku, "Kita bisa pergi dari sini, ke Jakarta, mulai baru." Tapi aku geleng kepala. Belum saatnya. Kota ini butuh air, dan aku pegang kuncinya. Keesokan harinya, berita semakin buruk. Dam mengumumkan pasokan air berkurang drastis. Rumah sakit kekurangan, sawah mulai kering. Ayahku, yang dulu bangga sebagai petani, pasti sedang menderita. Aku bergulat batin. Haruskah aku balas dendam dengan diam saja? Atau buka katup itu meski mereka membenciku? Rea memelukku dari belakang. "Kau orang baik, Ari. Jangan biarkan kebencian mereka mengubahmu." Kata-katanya menusuk hati. Aku tahu, cinta kami lebih besar dari luka. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang lambat.
Aku dan Rea hidup sederhana di gubuk, menanam sayur, mengambil air dari mata air kecil. Tapi radio terus menyiarkan krisis, antrean air berkilometer, anak-anak sakit karena air kotor, petani putus asa. Semarang, kota yang membesarkanku, sedang sekarat. Aku sering duduk sendirian di tepi mata air, memandang peta katup yang kusimpan di kotak besi tua. Katup itu tersembunyi di dasar bendungan, hanya bisa dibuka dengan urutan khusus yang kakek ajarkan. Tanpa itu, aliran cadangan dari gunung tak akan pernah mengalir. Rea tahu rahasiaku. Kenapa kau tak bilang saja pada pemerintah daerah, tanyanya suatu malam. Aku tertawa getir. Mereka akan bilang aku bohong, atau lebih buruk, tuduh aku sabotase karena aku seperti ini. Di mata masyarakat, Gai seperti kutukan, bukan manusia. Tapi Rea tak menyerah. Dia mulai menulis surat anonim ke dinaspu, menggambarkan solusi tanpa menyebut namaku. Ada sistem lama yang bisa dibuka, tulisnya. Tapi tak ada respons. Birokrasi lambat dan musim kemarau semakin ganas. Suatu sore ada mobil jeep mendaki jalan tanah ke gubuk kami. Aku tegang. Rea pegang tanganku. Keluarlah Mas Budi, kakakku, dengan wajah capek dan berdebu. Ari, katanya datar, ayah sakit. Kekurangan air, sawah mati. Aku diam, hati perih. Kenapa datang sekarang? Dulu kalian usir aku. Mas Budi menunduk. Kami salah. Tapi kota ini, semua orang menderita. Ada rumor, kau tahu cara buka air cadangan. Aku terkejut. Dari mana dia tahu? Mungkin dari cerita kakek dulu. Rea menatapku, memberi isyarat. Bantu mereka, Ari. Ini bukan tentang balas dendam. Malam itu aku bergulat lagi. Mengingat masa kecil, ayah ajari naik sepeda, ibu masak gudeg kesukaan. Mereka mencintaiku, tapi tak bisa terima diriku yang sebenarnya. Apakah aku harus memakan? Keesokan paginya, aku putuskan pergi ke kota. Rea ikut, meski bahaya. Kami naik angkot, melewati sawah kering yang retak-retak. Di kota, antrean air seperti pasar malam, orang berebut drum. Kami ke kantor wali kota. Aku minta bertemu pejabat PU. Mereka curiga, tapi saat aku gambarkan peta katup, mata mereka berbinar. Ini benar-benar ada, tanya seorang insinyur tua. Iya, warisan kakekku. Tapi ada syarat. Mereka ingin aku buka sendiri, tapi diam-diam, tak boleh publis. Jangan sampai orang tahu. Orientasimu, bisik salah satu. Aku marah. Kenapa? Karena aku Gai, aku tak layak diakui. Rea tarik aku keluar. Sabar. Yang penting air mengalir dulu. Kami pulang, tapi hati aku panas. Malam itu, Rea peluk aku erat. Aku bangga padamu. Kau lebih kuat dari mereka semua. Kami berciuman di bawah bulan, rasa cinta semakin dalam, tapi juga semakin pahit. Beberapa hari kemudian, tim PU datang. Mereka bawa peralatan selam. Aku tunjukkan lokasi katup di dasar bendungan. Saat katup terbuka, air mengucur deras, seperti sungai baru lahir. Kota selamat. Berita bilang dekajaiban tak sebut namaku. Tapi rahasia tak bertahan lama. Ada yang lihat aku dengan Rea, Otto beredar lagi. Kali ini lebih hebat. Demonstrasi di depan rumah orang tuaku, tuduh aku dikutuk Tuhan, makanya air sempat habis. Ayah semakin sakit. Ibu telepon, menangis. Pulanglah, nak. Kami butuh kau. Aku dan Rea bersiap menghadapi badai baru. Badai itu datang lebih cepat dari dugaan. Otto kami berciuman di tepi bendungan tersebar di media sosial. Judulnya kasar, pahlawan air ternyata Gai, apakah ini kutukan? Orang-orang marah, bilang air cadangan baru mengalir karena tolak balad setelah aku diusir lagi. Aku dan Rea Cide di gubuk, tapi masa datang.
Mereka lempar batu, teriak keluar penyimpang. Rea lindungi aku, dadanya terluka kena pecahan. Kami lari ke kota, minta perlindungan polisi. Tapi polisi hanya bilang sabar, Pak. Ini sensitif. Aku ke rumah orang tua. Ayah terbaring lemah, ibu menangis. Ari, makan kami, kata ibu. Ayah angkat tangan kurus, pegang tanganku. Aku salah. Kau selamatkan kota ini. Tapi di luar, demo semakin besar. Mas Budi datang, mereka mau bakar gubukmu. Lebih baik kau pergi. Rea bilang kita ke Jakarta saja. Tapi aku tak mau lari lagi. Aku sudah selamatkan mereka. Kenapa masih dibenci? Malam itu, krisis air belum benar-benar selesai. Hujan tak kunjung turun, katup cadangan mulai menipis lagi. Pejabat Pupanik telepon aku. Ari, ada katup sekunder yang lebih dalam. Hanya kau yang tahu. Aku tertawa pilu. Lagi-lagi mereka butuh aku. Kali ini ada pengkhianatan. Seorang pejabat yang dulu bilang le jangan publis orientasimu, bocorkan rahasia untuk selamatkan posisinya. Dia bilang aku sengaja tutup katup dulu untuk balas dendam. Berita meledak. Aku dituduh sabotase. Polisi datang tangkap aku. Di tahanan aku sendirian. Rea tak boleh kunjung. Aku ingat kata kakek, air mengalir ke tempat rendah, tapi tetap memberi kehidupan. Rea berjuang di luar, kumpul bukti, hubungi aktivis hak asasi. Tapi masyarakat marah besar. Ayah meninggal saat aku ditahan. Ibu bilang lewat telepon dia bangga padamu di akhir hayatnya. Air mata jatuh. Pengkhianatan paling sakit dari orang yang aku selamatkan. Tapi Rea tak menyerah. Dia temui wali kota, tunjukkan peta asli, bukti aku buka katup pertama. Akhirnya aku bebas. Tapi kota masih gelisah. Bebas tapi tak tenang. Aku dan Rea pindah ke rumah kecil di pinggiran jauh dari keramaian. Kota mulai pulih, hujan turun tipis, tapi luka masyarakat dalam. Aku sering bermimpi buruk, masa mengejarku. Rea selalu bangunkan, peluk erat. Kita kuat bersama, katanya. Suatu hari undangan datang dari Dinas PUP. Mereka ingin aku jadi konsultan resmi untuk sistem air berkelanjutan. Kau ahlinya, kata kepala dinas baru, yang lebih muda dan terbuka. Aku ragu. Bagaimana dengan masa lalu? Dia tersenyum. Aman berubah. Kami butuh orang seperti kau. Rea dorong aku. Ini kesempatan untuk ubah persepsi. Aku terima. Mulai bekerja lagi, ajarkan anak muda tentang warisan kakek. Perlahan orang mulai hormat. Ada yang bilang terima kasih, Mas Ari, saat air mengalir lancar. Tapi ada konflik lagi. Mantan pejabat pengkhianat itu tak terima posisinya turun, sebarkan rumor baru. Bilang aku dan Rea propaganda di proyek air. Demo kecil muncul lagi. Tapi kali ini berbeda. Ada anak muda bela kami, bilang dia selamatkan kita, apa salahnya cinta. Rea dan aku semakin dekat. Kami rencanakan masa depan, mungkin adopsi anak, atau bangun yayasan air untuk desa miskin. Ibu datang kunjung peluk aku lama. Ayah di surga pasti senang. Mas Budi juga minta bantu kami bangun rumah baru. Cinta kami mekar di tengah badai, semakin kuat. Tahun berganti, krisis air jadi pelajaran besar. Aku jadi pembicara di seminar, cerita tentang konservasi tanpa sebut orientasi. Tapi perlahan aku berani buka diri. Di satu acara, wartawan tanya, apa motivasi Anda selamatkan kota meski diusir? Aku tatap Rea di audience. Cinta. Cinta pada tanah air, dan pada orang yang mencintaiku apa adanya. Ruangan hening lalu tepuk tangan. Masyarakat mulai terima. Anak-anak sekolah kunjungi proyek kami, belajar tentang air dan toleransi.
Tapi pengkhianatan terakhir datang dari teman lama. Dia yang dulu iri sebarkan ide lama kami ingin hancurkan karirku. Kali ini Rea yang marah. Cukup. Kita lawan. Kami lapor polisi, tapi lebih penting kami buat ide sendiri. Cerita cinta kami perjuangan tanpa sensasi. Ideo viral positif. Dukungan datang dari mana-mana, bahkan dari luar negeri. Kota Semarang deklarasi Hari Air Bersih, akui jasaku secara resmi. Wali kota beri penghargaan. Di panggung aku pegang tangan Rea terbuka. Terima kasih pada pasanganku yang selalu di sisi. Sorak-sorai. Luka lama sembuh perlahan. Akhirnya, kami menikah sederhana di Jakarta, dengan teman dekat dan keluarga yang menerima. Ibu menangis bahagia, Mas Budi jadi saksi. Kembali ke Semarang, kami bangun pusat edukasi air, ajarkan anak-anak tentang lingkungan dan menghargai perbedaan. Cinta kami jadi inspirasi diam-diam bagi banyak yang sembunyi. Krisis air mengajarkan, air memberi kehidupan tanpa pilih kasih, begitu juga cinta sejati. Aku pernah diusir karena gai, tapi saat kota kehabisan air, aku yang pegang kuncinya, kunci pengampunan dan harapan. Kini, setiap pagi aku bangun di pelukan Rea, memandang sawah hijau yang airnya mengalir deras. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Cinta menang meski melalui badai.